Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dalam mata pelajaran matematika. Mudah-mudahan di pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam menimba ilmu ini. Anak-anak sekalian yang berbahagia, di latar belakang foto Bapak ini ada buku paket yang harus kalian miliki. Silahkan datang ke sekolah untuk meminjam di perpustakaan SMK YMA, tetapi tentunya harus komunikasi dulu dengan wali kelas supaya wali kelas mengatur kehadiran kalian di sekolah supaya tidak bergerombol. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga social distancingnya harus kita terapkan. Pakai masker, cuci tangan, kemudian hidup bersih. Pinjam buku ke sekolah. Sementara ini kita dipertemukan belajarnya melalui daring, jarak jauh. Kalian bisa melihat foto saja, dan Bapak juga hanya bisa melihat DP kalian gitu ya. Kita belum bertemu secara langsung. Inilah wajah Bapak seperti ini. Katanya serem gitu. Masa iya serem? Menurut Bapak belum serem. Kalau ingin serem ya seperti inilah. Ini akan lebih serem ya. Nah, ini pada kesempatan ini juga izinkan untuk mengucapkan Hari Raya Idul Adha walaupun agak terlambat. Secara pribadi ya, ini tahun hijriahnya 1441 hijriah, dan mohon maaf lahir dan batin. Di momentum ini ada cerita teladan yang harus kita teladani, yaitu tentang Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail itu orang yang sangat soleh, Nabi Ibrahim orang yang sangat taat gitu. Taat kepada Allah. Kita lanjut. Nah, masih seputar buku. Sebelum ke materi baru, yaitu bab 2 SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel. Sebagai prasyaratnya harus menguasai SPLDP. Minggu kemarin sudah tuntas kita bahas SPLDP-nya. Mudah-mudahan menjadi bekal untuk mempelajari materi yang lebih tinggi ini. Dengan beberapa contoh. Satu, tentang harga buku dan pensil, mungkin masih ingat ya. Yang kedua, tentang sapi dan kambing, itu hewan kurban. Yang ketiga, tentang kelinci dan ayam. Yang keempat, tentang selisih uang ibu dan bapak. Yang kelima ini akan dibahas, yaitu tentang jumlah 3 bilangan di SPLTP. Semoga keempat contoh itu jadi referensi untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mempelajari SPLTP ini. Tentu saja kesulitan selalu ada, menghadang dimanapun kesulitan selalu ada, tapi jangan khawatir. Dengan usaha yang keras, insya Allah kita akan bisa menguasai dan menyelesaikan masalah-masalah ini.
halaman berikutnya. Nah, bab 2 sistem persamaan linier dua variabel. Ini ada kompetisi dasar, kemudian pengalaman belajar. Kita tahu bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling agung atau paling bagus. Dari pengalaman tidak akan Bapak baca ya, sebaiknya nanti kamu pinjam saja, baca sendiri. Nah, untuk merangsang kamu untuk meminjam buku. Diagram alirnya itu atau flowchart. Kemudian di sini ada istilah-istilah ya, SPLTP, sistem persamaan linier 3 variabel homogen, itu mayoritas permasalahannya sama satu jenis gitu. Istilah eliminasi, dieliminir, dihilangkan. Trivial, nanti akan dibahas lagi trivial. Trivial itu perkara yang remeh-temeh, sepele, tetapi ketika dipermasalahkan ini menjadi solusi. Substitusi adalah pengganti. Nah itu. Kemudian masalah autentik, masalah yang asli, dipercaya, tulen. Kemudian persamaan linier, sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian menemukan himpunan penyelesaian, disingkat HP. Metodenya eliminasi, substitusi, dan himpunan penyelesaian. Kemudian berikutnya ini permasalahannya, materi pembelajaran menyusun, menentukan konsep sistem persamaan. Jadi diharapkan ini untuk bisa menyusun. Persamaan sistem ini sudah dipelajari di SMP ya. Kemarin kita pelajari lagi. Kita langsung trivial itu hal yang sepele. Misalnya di sini petani di daerah Tapanuli, ngapain kita pelajari gitu ya. Tetapi di balik itu ada data-data yang perlu kita pelajari. Solusi tunggal disebut trivial gitu. Kemudian ini alternatif penyelesaiannya, silahkan dibaca. Bapak langsung saja ke permasalahan yang terjadi supaya durasinya tidak terlalu ke soal atau masalah. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, 150.000. Pak Panjaitan membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Pertanyaannya, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Misalkan pupuk urea dengan SS dengan Y dan TPS dengan Z, ini 3 variabelnya itu. Buat model matematikanya dari data-data yang ada tadi itu. Dari 40 karung jumlah keseluruhan, X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Ini persamaan 21 kita sebut. Berikutnya pemakaian urea 2 kali, itu X sama dengan 2Y, persamaannya 22. Harganya 75.000 untuk X, 120Y, 150Z. Totalnya itu 4.020.000. Jika dieliminasi ribuannya, itu untuk memudahkan kita tidak bekerja dengan bilangan yang besar, menjadi 75X tambah 120Y tambah 150Z. Persamaan 23. Buatkan model matematikanya. Langkah 1 itu substitusi X ke 2Y. X sama dengan 2Y ke X sama Y tambah Z sama dengan 40. Ganti X-nya dengan 2Y. 2Y tambah Y, 3Y tambah Z sama dengan
Jadi 3Y tambah Z sama dengan 40. Kemudian langkah kedua, substitusikan X ke 2Y ke persamaan 23. 75X tambah 120Y tambah 150Z sama dengan 4020. Ganti X-nya dengan 2Y. Maka hasilnya menjadi 150 ditambah 120Y 270Y tambah 150Z sama dengan 4020. Puluhannya dieliminasi menjadi 27Y tambah 150 tambah 15Z sama dengan 402. Gunakan metode eliminasi. Nah, di sini ada pertanyaan gitu. Ada yang menanyakan kenapa dikalikan 15? Karena nanti ketika Z-nya ini dikalikan Z kali 15Z dikurangi 15Z itu jadi 0. Maka Z-nya hilang, yang muncul nanti Y kali yang bawah kali 1 seperti itu. 45Y tambah 15Z sama dengan 620Y tambah 15Z sama dengan 402. Kurangi, kita pindah ke halaman berikutnya, langsung dikurangi, hasilnya adalah 18Y sama dengan 158. Y sama dengan 11. Ketemulah Y 11. Kita cari untuk X-nya. Jika Y-nya 11, maka X sama dengan 2Y. X sama dengan 2 kali 11. 2 kali 11 itu 22. Maka X dan Y sudah diketahui, tinggal mencari Z. Sehingga itu masukkan ke persamaan 23, ganti nilainya X dengan 22, Y dengan 11. 22 tambah 11 tambah Z sama dengan 40. 33 tambah Z sama dengan 4. Maka Z 40 kurang 33Z sama dengan 7. Nah, ini dibuat kesimpulan. Jadi banyaknya karung yang harus dibeli Pak Panjaitan terdiri dari 22 karung jenis pupuk Korea, kemudian 11 karung pupuk SS dan 7 karung jenis pupuk TSP. Kalau kurang paham, kalian pelajari lagi. Kalau masih belum paham, silahkan bertanya melalui Japri. Sekarang kita coba latihannya. Nah, contoh 39 sebagai tugas yang harus kamu kerjakan dan hasilnya di-share ke Japri. Kemudian ini soalnya contoh 39. Jumlah 3 bilangan sama dengan 45. Bilangan pertama ditambah 4 sama dengan bilangan kedua, dan bilangan ketiga dikurangi 17 sama dengan bilangan pertama. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Penyelesaiannya seperti contoh di atas, yaitu soal Pak Panjaitan. Tentunya tidak persis ya. Jika kamu bingung jawaban soal ini, lihat lagi di video pertama, karena sudah Bapak share di video pertama. Jadi kalau kamunya sering melihat, tidak ada kesulitan nantinya. Buka, karena kalau tidak bisa dibuka, lapor. Nanti Bapak berikan gambar yang lebih kecil kapasitasnya dibandingkan tayangan video ini. Jangan ragu untuk bertanya ke Japri Bapak. Bisanya kamu adalah keberhasilan semua dalam Dikjarti. Apa itu Dikjarti? Mendidik, mengajar, melatih. Itu saja barangkali hari ini ya, karena dibatasi durasi. Untuk hari ini cukup sekian dulu tayangan video. Semoga yang sedikit, walaupun agak susah nguploadnya karena kapasitasnya besar, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.